Terima kasih masih bersama YPB Movie. Dragon Ball Ultra Vegito akhirnya sudah rilis dengan cerita yang semakin seru. Sebelumnya Ardos yang sudah berhasil menghempaskan Konoha kini menjadi sangat percaya diri dan yakin kekuatannya sudah di atas Dewa Tua. Ardos sudah bilang pada Vegito bahwa Vegito dan Konoha tidak tahu apa yang mampu dilakukan oleh ciptaan Zeus yang lainnya. Vegito sontak terkejut bagaimana Ardos bisa melakukan itu pada Konoha. Jadi cerita kita berlanjut dengan pengenalan kembali Ardos yang mengejutkan, yang datang tidak hanya untuk berurusan dengan Vegito sekarang setelah Zeus pergi, tapi beberapa saat sebelumnya telah melakukan hal yang tak terbayangkan. Dia menepis kemampuan penghenti waktu Dewa Konoha, bahkan memukulnya hingga menjauh, seolah-olah Konoha bukan apa-apa baginya. Putra ketiga Zeus yang misterius ini sekarang menatap Vegito dengan kepala miring seperti predator yang menunggu untuk menerkam. Ardos yang gak kalah congak seperti Vegito menyuruh Vegito melihat sekarang bahkan kemampuan waktu mereka tidak akan bisa menghentikannya lagi. Baginya tidak ada Dewa Tua dan tidak ada plot armor. Ardos beritahukan King hanyalah ciptaan pertama ayahnya dan hanya permulaan dari kengerian yang akan Ardos buat pada Vegito karena telah membuat ayahnya kesal. Dan dengan begitu Ardos mulai berjalan maju dengan mengancam pada Vegito. Langkah kakinya menciptakan lebih banyak tekanan di lingkungan sekitarnya, seolah-olah dia seperti bos terakhir. Dan Vegito yang tampak gemetar dan kehilangan kepercayaan diri biasanya segera mengangkat tangannya. Vegito tidak yakin sama sekali tentang bagaimana dia akan bertahan bahkan setelah mendapatkan perubahan ini. Vegito nggak menyangka bahwa Ardos yang dia anggap biasa malah bisa menyingkirkan Konoha semudah itu. Ditambah melawan dua petarung Zeus berturut-turut membuat Vegito kewalahan. Energinya yang hilang saat menggunakan mata waktu sekarang masih belum pulih. Vegito berharap Zeus segera datang ke sini dan menghentikan semuanya. Saat Ardos mendekat, insting Vegito semakin tajam dari sebelumnya. Sampai tiba-tiba tidak hanya satu tapi keduanya, Ardos dan Vegito, sekarang terdiam kaku. Gerakan mereka berhenti seketika seolah-olah membeku oleh kemampuan orang lain. Keduanya tidak tahu apa yang terjadi, tapi perlahan mata Vegito menatap ke bawah. Muncul sebuah simbol aneh yang tampak seperti percikan darah entah dari mana. Jenis simbol ini hanya bisa berupa hieroglif para dewa tua. Ardos menyadari bahwa ini adalah kemampuan penyihir Konoha. Ardos menyampaikan tidakkah Konoha belajar bahwa hal-hal ini tidak mempan lagi padanya. Namun ketika Ardos mencoba membebaskan diri dari kemampuan waktu ini lagi, dia menatap tangannya dan menyadari ada yang tidak beres. Karena dalam sepersekian detik tangannya kini mulai menua dengan cepat, mengkeriput dan mengecil menjadi genggaman orang tua yang renta. Kengerian kemudian berlanjut saat seluruh tubuhnya mengalami penuaan cepat yang sama, seolah-olah waktu bergerak maju hanya untuk tubuhnya saja. Dari tua menjadi kuno dalam sekejap. Dari asap tempat Dewa Tua Konoha terpukul, siluet wanita terlihat bangkit dengan santai. Konoha benar-benar nggak menyangka berani sekali Ardos memukulnya. Padahal Konoha selalu berasumsi putra pertama Zeus yang akan dia bunuh adalah Akobel. Tapi sepertinya Ardos yang akan mendapatkan kehormatan itu sekarang karena Konoha menginginkan nyawa Ardos. Konoha beritahukan Ardos akan menjadi contoh bagi semua pion rendah ini agar tidak pernah berpikir bisa melawan mereka yang telah naik melampaui segalanya, yaitu Dewa Tua. Sambil menatap ke depan dengan mata merahnya yang sekarang dihiasi oleh simbol angka 8, Konoha akhirnya menggunakan kemampuan terkuatnya. Namun sekarang benar-benar menjadi kakek-kakek, nyaris bukan makhluk hidup lagi. Sosok Ardos yang layu itu jatuh berlutut, membuat Vegito sekarang bisa bergerak tapi masih menatap dengan takjub sebelum sedikit merasa kasihan pada Ardos. Bagi Vegito ini mengerikan. Setelah Konoha mengubahnya menjadi bayi, Vegito seharusnya tahu Konoha bisa melakukan hal seperti ini juga. Apapun yang dia lakukan tadi, sepertinya Vegito tidak akan mendapatkan kesempatan untuk bertanya bagaimana dia melakukannya. Tapi bagaimanapun juga, sepertinya itu tidak berhasil pada hieroglif ini. Konoha mengingatkan Ardos bahwa tidak ada gunanya meminta tolong sekarang. Ardos sudah memukulnya, jadi sekarang Ardos akan membayar harganya. Dia beritahukan Ardos sangat beruntung ini memakan waktu lama. Jika Ardos seorang panah, maka Ardos akan menua 100 tahun dan menjadi debu dalam hitungan detik. Tapi sayangnya,
Karena Ardos adalah putra Zeus, Kronoa harus membuatnya menua puluhan ribu tahun setiap detiknya. Meskipun ini pemborosan energi Kronoa, tapi baginya layak untuk melihat sampah seperti Ardos menderita begini. Jadi, Kronoa mengingatkan jangan pernah berpikir Ardos bisa menjadi dewa tua dengan ketidaksopanannya. Namun, ketika Ardos mulai menghembuskan napas terakhirnya, hieroglif dewa tua di lantai mulai hancur tiba-tiba. Membuat Pegito dan Kronoa terdiam 1000 bahasa dalam situasi yang naik turun ini. Kronoa penasaran apa yang terjadi di sini. Tidak mungkin hieroglifnya bisa dihancurkan begitu mudah. Kronoa penasaran apakah Zeus sudah kembali ke sini ataukah ada sesuatu yang lain. Sedangkan Pegito hanya bisa mencurigai Ardos yang bisa melakukan semini setelah dia berhasil menampar para dewa tua Kronoa. Pegito menanyakan langsung padanya dan ingin Ardos segera menjelaskan semuanya padanya. Meskipun Pegito belum pernah berhadapan langsung dengan kemampuan Kronoa yang ini, tapi Pegito sudah tahu bahwa Kronoa kuat. Di sisi lain, Kronoa menyadari bahwa ini pasti bukan kelakuan Ardos dan dia menolak untuk mempercayainya. Kronoa yakin pasti ada orang lain yang ikut campur. Tak lama kemudian, Kronoa mendapatkan jawabannya tentang siapa yang mungkin telah menggagalkan kemampuan waktunya. Dan di langit, seorang petarung tidak dikenal memang sedang melayang mengawasi mereka. Pria itu menyuruh mereka para orang dewasa untuk segera berperilaku baik meski hanya 1 detik. Baginya, ini sungguh memalukan. Rupanya, itu adalah sosok bertudung yang sama yang telah mengganggu Pegito sebelumnya. Saat itu, dia juga menghentikan Pegito untuk bertarung dengan Lucifer dan sekarang menghentikan kekalahan Ardos, bahkan bisa menghentikan teknik dewa tua Kronoa. Tangannya terentang hampir tidak terlihat, seolah-olah dia mengerahkan banyak upaya untuk menghentikan kemampuan dewa tua itu. Wah, siapa sebenarnya pria ini ya? Apakah dia sebenarnya berada di level dewa tua? Apakah dia sebenarnya berada di level dewa tua dan melampaui kekuatan Pegito? Dan jika dia memanggil mereka dengan sebutan orang dewasa, serta mempunyai mata sarapim hijau yang khusus dimiliki bangsa Saiyan, hanya satu orang yang bisa Mimin pikirkan, yaitu putra Pegito dan Rani. Tapi kalau kalian punya pendapat lain, komen aja di bawah ya. Sementara itu, sebagai tanggapan dari gagalnya kemampuan Kronoa, dengan cepat tubuh Ardos mulai kembali pada dirinya yang normal. Semua serangan Kronoa dibalikan seketika, hingga sangat melegakan bagi pejuang Zeus tersebut. Setelah kembali sepenuhnya pada tubuh berototnya yang normal dan berlutut, Ardos tampak seolah-olah secara ironis telah diberkati oleh dewa itu sendiri, meskipun ayahnya adalah dewa terkuat. Ardos yang menjadi semakin kesal pada Kronoa segera mengancam Kronoa. Jika Zeus sampai mendengar hal ini, maka dia akan membuat Kronoa membayar. Seluruh tim Kronoa akan dilenyapkan jika sampai Kronoa menghancurkannya. Dan sambil bangkit dengan gemetar, Ardos mengucapkan selamat tinggal pada Pegito. Tapi Ardos ingatkan ini belum berakhir dan Pegito tidak akan pernah dilindungi Kronoa selamanya. Dia minta Pegito untuk tetap waspada, karena Ardos bisa saja akan menyergap Pegito di tempat yang gelap. Dia benar-benar sangat marah dengan campuran rasa malu. Dan setelah itu, karena jelas ingin menghindari maut lagi, Ardos menghilang dengan cepat kembali ke tempat asalnya. Melihat itu, Kronoa menjadi sangat kesal saat menyadari dia telah melewatkan kesempatannya untuk memberikan hukuman pamungkas pada Ardos karena telah melukainya. Tapi, berbicara tentang luka, tiba-tiba sepertinya lebih banyak kerusakan yang datang pada Kronoa. Dia merasakan sakit yang tajam, garis darah tampak turun dari hidungnya. Dia jatuh berlutut seketika, seolah-olah energinya telah terkuras habis dan terengah-engah. Kronoa menyadari menggunakan energi sebanyak itu pada hieroglif tua telah memakan banyak energinya. Sepertinya Kronoa sadar tubuhnya tidak semudah dan sebugar dulu. Di sisi lain, Pegito yang mengawasi dan punya analisis tajam pada setiap orang, apalagi pengalamannya sudah banyak dengan musuh-musuh kuat, akhirnya menyadari bahwa para dewa tua, terutama Kronoa, memang memiliki beberapa kelemahan. Setelah sebelumnya dikalahkan berkali-kali oleh Kronoa, Pegito sekarang punya angin segar dengan informasi penting ini. Wah, apakah itu artinya Pegito akan segera memulai misi pemberontakannya dan membongkar semua kelemahan dewa tua lain? Kita akan tunggu aksi Pegito yang luar biasa ini ya. Namun, dengan bahaya yang tampaknya telah berlalu, Pegito kembali ke bentuk base-nya dan menatap ke langit. Pegito berfokus dan memperhatikan sosok bertudung itu lagi. Pegito pikir, sepertinya serapim hijau bukanlah satu-satunya kejutan yang pria itu miliki. Dengan pria itu bisa menggagalkan teknik Kronoa, maka Pegito berpikir bisa jadi masalah besar baginya. Terlepas dari pikiran-pikiran ini, Pegito tidak takut untuk melakukan konfrontasi kedua dan dia langsung terbang menuju sosok itu berhadapan muka dengan muka. Pegito mengakui pria itu memiliki banyak teknik hebat.
Dan Pegito penasaran apakah pria itu akan terus mengikutinya ataukah akan memberitahunya siapa dirinya yang sebenarnya. Pegito akan terus mengorek informasi dari pria ini karena Pegito membutuhkan banyak data tentang bagaimana pria ini bisa mengalahkan Kronoa. Jika berhasil, tentunya akan semakin mudah bagi Pegito untuk bisa mengalahkan para dewa tua dengan cepat. Sosok misterius itu hanya menjawab bahwa dia melakukannya tentu saja dengan kekuatan. Dan dia memberikan sebuah fakta mengagetkan bahwa kekuatan itu secara unik seharusnya juga Pegito miliki. Sama seperti Ardos dan pria itu, dia tegaskan Pegito mungkin lupa dari mana asalnya, yaitu bangsa iblis. Wah, informasi semakin lama semakin banyak dengan fakta mengejutkan lain. Apakah Pegito sebenarnya punya kemampuan untuk menggagalkan teknik Kronoa juga sama seperti pria itu? Dan menuju pada satu titik, yaitu iblis. Apakah kekuatan iblis adalah kuncinya? Tapi jangan terlalu banyak teori, kita nikmati saja biar enjoy. Seketika, kalimat terakhir ini membuat Pegito bingung dalam memahami informasi tersebut. Tapi sebelum Pegito bisa mendapatkan lebih banyak informasi lagi, sosok itu mulai menghilang, berubah menjadi sekawanan gagak hitam seperti layaknya Itachi. Pria itu cuma mengatakan bahwa semua akan terungkap pada waktunya. Dia ingin Pegito mempersiapkan para petarungnya karena dia memprediksi akan menghadapi tim Pegito tidak lama lagi. Pertukaran informasi yang belum jelas ini sekarang telah membuat Pegito dalam kekacauan pikiran. Tapi satu hal yang pasti, dia benar-benar perlu mempersiapkan petarungnya yang lain untuk lawan seperti ini. Namun di tempat lain di sebuah gua khusus, Ultra Pegito bukan satu-satunya fusion yang sedang berpikir keras tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Karena Omni King Pegito dan Kastil tampak bersama sekarang setelah kembali dari pertemuan mereka dengan Hera dan petarung barunya, yaitu Gogito. Bagi Kastil, bertemu dengan Gogito benar-benar kejadian yang menarik. Tidak pernah berpikir Hera akan mencari petarung baru selarut ini di turnamen. Kastil tidak tahu mengapa Hera berpikir ayahnya Zeus akan mengizinkannya. Tapi jika Zeus mengizinkannya, tidak diragukan lagi dalam pikiran Kastil bahwa Gogito akan menimbulkan masalah serius bagi mereka semua. Kekuatannya luar biasa tinggi, bahkan menakutkan. Omni Pegito terkejut mendengar itu dan menanyakan apakah Kastil bercanda. Karena apa yang menakutkan bagi mereka, Omni Pegito berhasil menghentikan pukulan Gogito, seolah Gogito bukanlah apa-apa. Apakah Kastil tidak melihat atau bagaimana? Di sini, Omni Pegito membalas dengan tegas dan merasa dialah yang paling kuat di antara semuanya. Namun, pada titik inilah Kastil menjelaskan, dia memang sudah melihat Omni Pegito berhasil menghentikannya, tapi Kastil percaya itu jauh lebih sedikit dari semua kekuatan yang dimiliki oleh Gogito. Dan Kastil yakin itu ada hubungannya dengan mata Seraphim Omni Pegito dan Gogito. Tampaknya ada koneksi di antara mata mereka, yaitu mata Seraphim putih dan hitam. Saat mereka berdua memfokuskan mata satu sama lain, Kastil bisa mendeteksi harmoni dalam energi keduanya. Dua mata itu berinteraksi entah bagaimana. Dan Kastil khawatir jika Gogito sampai menjadi lawan Omni Pegito, maka Omni Pegito tidak mungkin bisa melukainya juga, bahkan jika Omni Pegito menggunakan semua kekuatannya. Omni Pegito menanyakan balik apakah Kastil mengira ada seseorang yang tidak bisa dia kalahkan. Baginya itu sangat mustahil sekali. Omni Pegito tegaskan tidak ada yang tahu batas kemampuannya lebih baik daripada Dewa Tua Kastil sendiri. Tapi tiba-tiba Omni Pegito tersadar sesuatu. Setelah mendengar tentang koneksi antara Seraphim hitam dan putih, Omni Pegito menyadari tentang ucapan Gogito. Saat itu, Gogito bilang dia ingin mengambil mata Omni Pegito. Ada sesuatu yang diketahui Gogito, tapi tidak diketahui Omni Pegito. Apakah Gogito ingin mendapatkan mata Omni Pegito untuk memperoleh mata yang lebih kuat lagi? Namun, di tengah pemikiran yang mendalam, sebuah langkah kaki mendekat yang rupanya Jiren si abu-abu muncul kembali. Dia langsung berbicara pada urusan intinya, menanyakan dari mana saja Omni Pegito dan Kastil. Waktu terus berjalan dan mereka punya latihan yang harus dilakukan. Jiren ingatkan mereka semua telah melihat banyak monster macam apa yang ada di turnamen ini. Kastil hanya menjawab bahwa mereka melakukan sedikit perjalanan dulu. Tapi, dia beritahukan Jiren benar tentang satu hal. Mereka semua perlu berlatih lebih banyak untuk bisa mendapatkan banyak kekuatan lagi. Sekarang, dengan semakin tampak stres, Omni Pegito menyatakan ada sesuatu yang tidak diketahui Jiren. Omni Pegito tegaskan mereka belum siap untuk memenangkan ini sebagaimana adanya. Ternyata, Omni Pegito sendiri pun belum siap menurut Kastil. Tapi untungnya bagi mereka, dia punya sesuatu untuk membuat mereka setara. Kemudian, Omni Pegito mulai merogoh salah satu sakunya untuk mencari sebuah benda. Omni Pegito beritahukan ini adalah hadiah dari Dewa Tua Kronoa
dan ini akan berada di level lain dari tempat latihan mereka sebelumnya. Waktu akan bergerak lebih lambat, bisa ratusan atau ribuan tahun. Saat mereka berada dalam 48 jam ini, mereka akan menggunakan apa yang mereka butuhkan. Di tangan Omni Pegito sekarang ada jam pasir miniatur yang aneh, dan ketika dia mengangkatnya, sebuah portal merah terbuka yang mengejutkan semua orang. Jam pasir itu mulai menjatuhkan pasir dan menghitung mundur saat dia melakukannya. Sambil menatap ke depan dengan angin terhisap masuk seperti lubang hitam, Omni Pegito berkata dengan senyuman bahwa Kronoa memberikan ini padanya. Kronoa punya rencana yang melibatkan mereka menjadi lebih kuat dan mengalahkan tim lain yang menghalangi jalannya. Tapi Omni Pegito tidak akan membiarkan itu terjadi seperti yang dia pikirkan. Mereka akan menggunakan ini untuk keuntungan mereka dan mengakali Kronoa, membuat Kastil benar-benar bingung dan bertanya-tanya sama seperti Pegito dan Piccolo, mengapa Kronoa sebagai lawan malah membantu mereka. Tapi tangan hijau Piccolo kemudian mendarat di bahu Kastil saat Dewa Naga Piccolo sekarang juga di tempat kejadian. Piccolo beritahukan dia juga ada di sana dan dia sudah menguji benda yang diberikan Kronoa. Dia katakan itu berfungsi seperti yang Kronoa katakan dan akan menjadi kunci bagi mereka untuk menjadi lebih kuat. Piccolo tidak tahu mengapa Kronoa begitu yakin ini tidak akan berbalik padanya, tapi ini hanya bisa menguntungkan mereka untuk saat ini. Akhirnya dengan senyuman congaknya, Omni Pegito senang Piccolo ikut berlatih juga. Jadi sudah disepakati bahwa semuanya akan masuk. Mereka perlu memastikan Gogito dan Pegito asli tidak tahu apa yang akan menimpa mereka saat mereka bertemu lagi. Namun saat satu tim Omni Pegito baru saja memulai arak pelatihan mereka, tampaknya di panel berikutnya dengan dua petarung saling menyerang satu sama lain, tim lain sedang di tengah-tengah pelatihan mereka juga. Kita sekarang kembali pada Salot dan Camber, di mana kedua petarung tidak lagi berpura-pura dan langsung berubah pada bentuk terkuat mereka, mengadukan tinju dan siku dalam latihannya, di mana mereka mengerahkan segalanya. Yang satu berbalut baju besi hitam dan yang lainnya berbalut emas. Camber dalam kenaikannya ke bentuk Dewa Ozaru menjadi yang pertama mendaratkan pukulan tepat di pipi saudaranya, tapi hanya agar saudaranya membalas seketika, memukul balik di pipi yang berlawanan. Sementara serangan Salot berikutnya berupa tendangan yang keras yang kemudian diblokir oleh pelindung kaki lapis baja Camber. Saat Camber terhempas ke belakang akibat dampak tersebut, Salot yang bersayap ganda dalam bentuk seperti Archangel-nya tampak terbang maju dengan kecepatan tinggi. Tapi pada detik terakhir, meskipun ukurannya besar, Camber berhasil menghindar di bawah dengan gaya parkur saat Salot yang tampak seperti sinar energi melaju lewat. Terkesan dengan itu, Salot tidak bisa menahan diri untuk memuji Camber saudaranya. Dia katakan pelatihan mereka benar-benar membuahkan hasil. Namun, ketika Salot melanjutkan lintasannya pada kejauhan, di belakangnya Camber sedang mempersiapkan sesuatu yang lain untuk mengejarnya. Di telapak tangannya, bola energi emas terbentuk, memercikan listrik ke segala arah. Tapi tampaknya dengan serapi merah Salot, dia secara insting menyadarinya dan sudah mulai bergerak mengejutkan Camber muncul kembali tepat di depan saudaranya. Seluruh tubuh Salot sudah miring dengan bola energinya sendiri terulur, seolah akan melakukan kehancuran terbesar sepanjang masa. Hasil akhirnya adalah kedua Saiyan menabrakkan energi masing-masing dengan tangan mereka bersatu. Hingga di hamparan putih yang tampak tak terbatas, tempat mereka berlatih, ledakan raksasa yang diprediksi dari dua petarung berlebihan ini meletus secara luar biasa. Dan dari asap gelap yang tertinggal, kedua petarung itu segera berpisah ke sisi yang berlawanan. Salot akui mereka kurang lebih setara sekarang. Camber telah berkembang jauh lebih cepat daripada dirinya dan dia harus meningkatkannya. Camber setuju dan mereka harus mengejar Pegito dulu. Camber tidak ingin dipaksa masuk pada salah satu permainan konyolnya lagi. Saat Pegito kembali, mereka seharusnya bisa memberinya perlawanan. Namun tepat saat Salot dan Camber mulai menikmati momen yang cukup sehat ini, dari kejauhan dua tangan bergerak dengan kecepatan luar biasa dan langsung ke arah mereka yang tidak curiga. Sampai pada detik terakhir, kedua Saiyan menyadarinya dan mereka berhasil menghindar saat tangan yang datang maju kemudian menghantam tanah dan tampak meregang seperti permen karet dari jauh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, akhirnya kita melihat Goro muncul kembali. Iblis dari multiverse lain yang setelah pelatihan mental terus-menerus dengan cara yang mirip dengan Piccolo, kini telah benar-benar berubah penampilan menjadi lebih seperti sage iblis lengkap dengan 4 tangan. Goro minta mereka berdua untuk tidak melupakannya. Meditasinya sudah selesai dan kenaikan kekuatannya juga selesai. Jadi Goro akan menunjukkan pada mereka sudah sampai di mana kekuatannya yang
sekarang. Dan segera memamerkan tangan khususnya itu sekali lagi, tangan itu menjulur seketika seperti ular. Mereka terkejut gerakan tangan itu jauh lebih cepat. Dan dalam sekejap, bahkan saat bersiap dan menatap langsung pada Goro, entah bagaimana keduanya masih menemukan diri mereka rapuh. Dengan tangan Goro sekarang menjangkau dari belakang dan akan menjepit keduanya. Tapi Salot minta Camber jangan berbelas kasihan karena Goro bisa beregenerasi. Setelah itu Salot melepaskan sayapnya seperti pedang dan menyapukannya ke segala arah seperti pertahanan sempurna yang keras. Seketika sayapnya berhasil memotong tangan Goro yang menjangkau ke arahnya. Gak mau kalah dengan saudaranya, Camber dalam bentuk Dewa Ozaru sekarang akan memamerkan teknik seperti portal kuning aneh yang akan mengirim tangan Goro ke dimensi lain. Tertantang dengan itu, Goro ingin mereka menguji siapa yang tumbuh paling kuat dengan cara yang benar. Sambil meringis kesakitan dari anggota tubuhnya yang terpotong, Goro kemudian meregenerasinya kembali dalam sekejap. Sampai ketiga anggota tim Konoha itu mulai menghasilkan energi laser yang kuat dengan cara yang berbeda. Hingga dalam bentrokan laser segitiga dari 3 arah, ketiganya menembakkan laser mereka. Setiga sinar kuat sekarang meluncur lurus ke arah satu sama lain secara langsung. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah semua laser mereka dan dengan tubuhnya yang sudah diterangi oleh kehadiran 3 energi, Ultra Vegito muncul. Dan tanpa sedikit pun rasa takut atau khawatir di ekspresinya, seketika menyebabkan ketiganya panik dalam apa yang tampak seperti kecelakaan fatal yang sedang berlangsung. Pada akhirnya, tanpa cara untuk menghentikan diri mereka sendiri, Vegito menemukan dirinya di tengah-tengah kehancuran yang menciptakan genangan api warna-warni dari kekacauan itu. Mereka penasaran apakah mereka baru saja membunuh Vegito. Dan dari ketiganya, Goro adalah yang paling khawatir. Setelah bermeditasi sepanjang waktu ini dan tidak melihat Vegito sejak turnamen ini, Goro berharap kasus terburuk tidak terjadi. Memang di tengah ketiganya gumpalan besar asap hitam sekarang naik tanpa henti. Namun akhirnya kehadirannya mulai terlihat dari dalam. Secara tak terbayangkan, Vegito muncul tanpa satu goresan pun padanya. Vegito meremehkan mereka dan menyebut mereka semua jauh begitu lemah. Vegito tegaskan serangan seperti itu tidak akan berhasil sama sekali. Kekuatannya setelah menyerap King tampaknya telah menempatkannya pada level yang benar-benar baru bagi yang lain. Menatap timnya sendiri sekarang dengan apa yang tampak seperti rasa jijik, Vegito ingin tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan di sini. Mereka tidak lebih kuat sekarang daripada saat Vegito pergi. Sambil menunjuk pada Goro, Vegito menanyakan bagaimana Goro hanya sedikit lebih kuat dari 2 lainnya. Vegito yakin Goro bukan bermeditasi tapi hanya tidur. Salot yang kesal mendengar ocehan itu tidak mau menerima komentar seperti itu begitu saja. Dia tegaskan tidak semua dari mereka bisa mendapatkan kekuatan mereka hanya dengan mengambil kekuatan dari orang lain. Salot ingin Vegito memberinya kemampuan seperti Majin Buu untuk bisa mengambil kekuatan semua orang, dan mereka akan melihat bagaimana Salot melakukannya nanti. Salot yakin dia bisa setara dengan Vegito jika punya kemampuan yang sama. Namun, Vegito enggak menduga bahwa Salot benar-benar berpikir itu sebabnya Salot tidak bisa mengalahkannya. Vegito tegaskan, dia tidak hanya menggunakan akses pada kekuatan orang lain yang ada di dalam dirinya setiap saat. Sebaliknya, Vegito menegaskan bahwa kekuatan dia sendiri pun sudah besar. Tapi jika Salot ingin melihat Vegito benar-benar menggunakan kekuatan semua orang, maka Salot bisa menunggu dan melihat kapan itu terjadi. Intinya adalah kekuatan asli Vegito saja sudah sangat besar setelah dia melakukan latihan 100 tahunnya. Jadi apalagi jika Vegito menggunakan kekuatan semua orang di dalam dirinya dan menggabungkannya dengan kekuatannya sendiri. Mungkin dia bisa menjadi yang tak terkalahkan. Dan sambil melipat tangannya, Vegito melanjutkan dan mengingatkan mereka bahwa ini bukan permainan. Tidak ada aturan dalam pertempuran untuk bertahan hidup ini. Memenangkan turnamen ini adalah perbedaan antara mereka ada atau dihapus selamanya. Para dewa tua telah bermain dengan mereka seperti pion, menggunakan level kekuatan mereka yang tinggi secara tidak adil untuk memaksa mereka masuk ke dalam permainan mereka. Jadi, Vegito beritahukan segala sesuatu yang dia lakukan, setiap makhluk yang telah Vegito serap adalah untuk tujuan mencapai keseimbangan kekuatan kepada mereka semua manusia panah. Sekarang, sambil menunjuk jarinya ke depan, Vegito menegaskan mereka bertiga tidak sama. Mereka bertiga sudah mati karena begitu lemah. Vegito ingat sama seperti yang dia katakan pada Konoha pertama kali saat Konoha memaksa Vegito berada di tim yang malang ini bersama Salot, Camber, dan Goro. Sebelumnya Vegito tidak punya pilihan. Konoha bahkan bisa membatasi apa yang bisa dia lakukan dengan tubuhnya sendiri. Tapi tidak sekarang karena Vegito memegang kekuatan dan informasi yang sangat rahasia. Sampai tiba-tiba mata Serafim Iblis Merah Vegito aktif. Dengan
Dengan berteriak, Vegito ungkapkan setelah dia mempelajari kelemahan Konoha dan semua dewa tua dalam hal ini, sepertinya selalu ada alasan mengapa kemampuan iblis secara khusus harus dilarang di alamnya. Dan sebagai buktinya, agar mereka bertiga bisa mengetahui kelemahan sejatinya, Vegito akan membiarkan mereka melawan petarung yang tidak mencuri kekuatan fusion seperti yang Salot katakan tadi. Setelah Vegito mengatakan ini, anehnya tangannya mulai lepas seolah meleleh seperti lilin. Tangannya jatuh ke lantai yang mengejutkan dan menjijikan bagi Salot, Camber, dan Goro. Sampai secara ajaib, tangan itu mulai membesar ukurannya. Vegito menyuruh ketiganya melihat ada dua petarung yang seharusnya selalu ada di tim ini menggantikan Camber dan Salot. Jika mereka bertiga tidak bisa mengalahkan dua orang ini, maka mereka tidak layak berada di tim ini. Vegito ingatkan ini adalah kesempatan mereka untuk membuktikan diri mereka atau mati. Dan dalam hal yang sangat mengejutkan bapak-bapak semua, akhirnya dua Saiyan legenda telah kembali bangkit, yaitu Goku dan Vegeta asli, pahlawan kesayangan kita semua. Baju dan tubuh mereka sekarang rusak karena latihan yang sudah mereka lakukan juga di dalam tubuh Vegito. Jadi selama 100 tahun ini bukan cuma Vegito dan timnya yang berlatih, tapi orang-orang yang Vegito serap juga melakukan latihannya. Dua pembunuh dewa telah kembali, satu dengan serapim biru dan yang satunya dengan serapim ungu. Keduanya dikelilingi kilat saat mereka tiba untuk menunjukkan kepada tim baru ini siapa anggota asli yang menjatuhkan berbagai dewa dari musim 1 dan 2 sebenarnya. Ini adalah pertarungan tim lama melawan tim baru Vegito. Wah, luar biasa sekali ya. Tapi karena ceritanya baru sampai sini, kita akan tunggu kelanjutannya di minggu depan ya. Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.